Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Skupida, sahabat sekolah Anda. Di video ini ada kabar sangat menggembirakan sekali berkaitan dengan sahabat semuanya yang bisa kuliah gratis S1, S2. Nah, sebelum kita mulai, sahabat sekalian bisa share informasi ini ke mungkin siswa-siswi pelajar ya, atau mungkin Bapak Ibu guru atau orang tua ya. Jika Bapak Ibu atau jika Anda mungkin guru atau siswa yang menyimak video ini, silahkan bisa di-share karena informasi ini sangat-sangat membantu ya, karena bisa memperbaiki pendidikan Indonesia ke depannya juga ya. Nah, program gratis kuliah S1 dan S2 ini tentu berdasarkan pada program beasiswa Indonesia Maju yang telah diluncurkan resmi oleh pemerintah. Dalam hal ini di Kemdikbud, peluncurannya langsung ya resmi di channel resmi Kemdikbud ya, di Kemdikbud RI. Silahkan bisa dicek misalkan sahabat sekalian ingin mengecek atau mengetahui peluncurannya seperti apa ya. Dan di sini kita akan menjelaskan ya secara sepintas atau garis-garis penting yang perlu sahabat ketahui tentang program beasiswa Indonesia Maju ini ya, untuk tahun ajaran dan akademik 2022-2023. Nah, berkaitan dengan program BIM ini atau Beasiswa Indonesia Maju ini, nah ini menyasar kepada lulusan berprestasi. Nah, yang tergolong pada lulusan berprestasi itu seperti apa atau bagaimana? Silahkan bisa disimak sampai selesai video ini ya. Tetapi kami ingatkan bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, segera pencet tombol subscribe di channel ini karena di sini akan berusaha menyajikan info-info terupdate dan sangat bermanfaat untuk Anda dan sekolah Anda tentunya ya. Baik, apakah Anda peserta didik atau lulusan berprestasi? Nah, silahkan coba tinggalkan di kolom komentar ya, karena ini sangat berpengaruh nanti apakah sahabat sekalian bisa mengikuti program Beasiswa Indonesia Maju ini. Nah, Beasiswa Indonesia Maju ini adalah sebuah program bagi peserta didik lulusan berprestasi yang berkeinginan melanjutkan studi di perguruan tinggi impian, baik di dalam maupun luar negeri. Wah, ini berarti termasuk di luar negeri juga terakomodir pada program ini. Program ini terdiri dari program beasiswa non gelar, non degree, yaitu program persiapan S1 luar negeri, dan gelar ya dari degree-nya yaitu S1 dan S2 untuk dalam ataupun luar negeri. Kemudian BIM ini mengakui berbagai prestasinya. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Untuk prestasinya ada bidang prestasi sains, riset, teknologi dan inovasi, seni bahasa, literasi, vokasi, kewirausahaan, olahraga dan kesehatan jasmani ya. Kira-kira dari 4 jenis bidang prestasi ini sahabat sekalian, mungkin ada yang prestasi salah satu di sini. Wah, keren sekali ya. Coba tinggalkan di kolom komentar misalkan ada. Nah, prestasi pada ajang Puspresnas ini, Pusat Prestasi Nasional, lalu termasuk juga prestasi pada ajang atau non ajang di luar Puspresnas ini. Dan di ajang Puspresnas ini atau Pusat Prestasi Nasional ini nanti akan ada kurasi talenta. Nah, kurasi talenta ini sendiri adalah proses identifikasi, menilai, menyimpulkan dan memberikan pengakuan resmi dari Kemdikbud kepada suatu ajang talenta atau sebuah prestasi ya. Hasil kurasi ini akan masuk pencatatan Puspresnas ya, istilahnya diakomodir dari capaian atau prestasi yang dilaksanakan atau yang diperoleh di luar dari program Kemdikbud. Puspresnas ini akan dikurasi layak atau memenuhi atau tidak. Nah, untuk alurnya peserta mengisi instrumen, kemudian Puspresnas akan melakukan kurasi dan pengakuan prestasi mendapati sertifikat. Nah, ada 3 instrumen kurasi berbeda untuk diisi peserta didik lulusan berdasarkan tipe prestasi. Ada kurasi ajang kompetensi talenta. Nah, ini misalkan ajang kompetensi talent ya. Kemudian kurasi ajang non kompetensi talenta ya, seperti berprestasi melalui non ajang kompetensi talenta, pameran, festival contohnya. Lalu kurasi non ajang talenta ya, berprestasi non ajang talenta, rekor muri, YouTuber berprestasi ini juga ada sahabat sekalian ya. Kemudian penggiat lingkungan hidup yang mendapat penghargaan juga ini bisa diajukan untuk kurasi talenta dan bisa mengikuti program Beasiswa Indonesia Maju ini.
Kemudian program persiapan S1 luar negeri ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik berprestasi agar diterima PTLN top dunia. Nah, untuk persiapan S1 luar negeri ini kriterianya sahabat sekalian bisa langsung mengecek informasi di sini, mulai dari terdaftar sebagai warga negara Indonesia ya tentunya. Kemudian siswa kelas 11 prestasi memiliki atau talent tadi, kemudian prestasi non ajang talent tadi, integritas, kemudian kefasihan bahasa Inggris, kemudian tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain, dan bagi penyandang disabilitas wajib menyertakan jenis kekhususannya dan mengisi profil yang ada di web Pusat Prestasi Nasional, dan kita nanti akan jelaskan juga sampai lengkap ya. Jadi pastikan simak sampai selesai agar tidak ketinggalan sebagian pun informasi yang sangat penting ini. Kemudian persyaratan ya untuk pendaftaran atau beasiswa ini, pertama adalah identitas KTP atau kartu keluarga, transkrip, nilai rapot, salinan bukti prestasi atau sertifikatnya, kemudian rekomendasi sekolah, salinan tes TOEFL ya atau IELTS, Duolingo English Test juga masih diakui, kemudian hasil sertifikat bahasa asing lainnya, kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan. Dan program pembinaan ini mengakomodir program pengayaan akademik ya, kursus, kemudian program pengayaan talenta non akademik, lalu ada program konseling pendidikan tinggi untuk college counseling ini. Nah, program konsultasi ini tujuan membantu peserta dalam proses persiapan dalam rangka ke PTLN tujuan ini. Jadi program pembinaannya ada 3 hal ini, dan lingkup pembiayaannya ya mulai dari biaya kursus persiapan, tes TOEFL, biaya kursus persiapan, biaya tes, biaya penerjemah dokumen, biaya konsul pendidikan, biaya pendaftaran ke PTLN tujuan, dan biaya program pengayaan talenta non akademik. Jadi di pengayaan ini akan diasah ya talentnya tadi apa begitu. Jadi dibiayai untuk kegiatan ini juga. Wah, ini paket lengkap sekali, jadi jangan sampai terlewat ya. Nah, tahapannya pertama registrasi, seleksi administrasi, dan seleksi substansi dan wawancara. Untuk registrasi ada di web Pusprestasi Nasional kemdikbud.go.id beasiswa Indonesia Maju, linknya ini ya, silakan langsung bisa dicek. Nah, kemudian kalau sertifikat prestasi tidak dikeluarkan, untuk Puspresnas bisa lakukan kurasi di web kurasi Pusat Prestasi Nasional kemdikbud.go.id ini ya. Ini untuk tahapannya, dan yang berikut ada tahapan atau timeline yang perlu diunggah mulai dari pendaftaran, kemudian unggah persyaratan, proses kurasi, administrasi, pengumuman, seleksi, dan pengumuman. Tahapannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk yang berikut untuk program bergelar atau degree-nya, untuk jenjang sarjana dan magister. Wah, ini sangat tepat sekali bagi sahabat sekalian yang ingin mencoba atau mendapatkan kuliah gratis S1 dan S2 baik dalam dan luar negeri. Kriterianya dan persyaratan ya ada berapa? Di sini ada peserta didik atau lulusan pada pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan lulusan pada pendidikan tinggi yang memiliki prestasi pada ajang talent dan non ajang talenta tadi. Prestasi yang dimaksud ada prestasi ada diselenggarakan oleh Puspresnas tadi, kemudian tidak diselenggarakan yang dengan kurasi atau talenta kurasi tadi. Kemudian ada prestasi non ajang talenta juga tadi ya, dan surat keterangan menjelaskan program pembinaan bagi pendaftar dalam program pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Nah, berikutnya ada komponen pembiayaan yang dibiayai ini dana pendidikan. Kemudian dana pendidikan ini mulai dana SPP, ya pendaftaran, tunjangan buku, dan skripsi untuk S1. Kemudian dana pendukung ada transportasi, aplikasi asuransi kedatangan hidup bulanan dengan dana darurat. Wah, paket lengkap sekali ini ya. Ini baik S1 dan S2 ya, relatif sama ya ini. Tinggal untuk S1 ini skripsi, S2 tesisnya. Yang berikut untuk tahapannya ya, untuk degree ini registrasi, seleksi administrasi, dan wawancara juga sama ya. Untuk webnya bisa sahabat lihat di sini. Dan berikut untuk tahap atau timelinenya pendaftaran, kemudian unggah ya, kurasi, administrasi, seleksi, dan pengumuman hasilnya. Nah, link unggahnya ada di sini sahabat sekalian di beasiswa kemdikbud.go.id. Nah, ini jika teman-teman menyimak dengan tahap demi tahap pasti tidak akan ketinggalan. Dan timeline penting untuk pendaftaran mulai hari ini pengumuman, kemudian pembukaan pendaftaran, kemudian penutupan pendaftaran hanya sampai 31 Mei untuk S1 luar negeri tadi ya, non degree. Kemudian yang
bergelar S1 dan S2 yang degree-nya sampai 30 Juni ya. Kemudian penutupannya 30 Juli dan pengumumannya 18 Juni untuk S1 yang non degree, dan untuk pengumuman yang S1 dan S2 yang degree masih diinformasikan kemudian. Jadi pastikan tidak ketinggalan update terbaru di Skopedia ini yang akan membantu memberikan atau menyampaikan informasi kepada sahabat semuanya. Pastikan sudah subscribe dan pencet tombol notifikasinya ya. Sekian informasi, jika ada masalah atau pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.